Aswad, ada juga Hijr Ismail, ada apa lagi? Maqam Ibrahim. Itu semua bisa untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah berumah tangga, untuk saya juga khususnya. Sejatinya model rumah tangga kita itu bagusnya niru model Baitullah yang ada Hajar Aswad. Hajar Aswad itu menyimbolkan seorang istri. Ibu-ibu sekalian, halo, ibu masih mendengarkan? Sudah ngantuk apa belum? Belum ya? Nah, jangan dihabiskan waktu di tanah suci ini hanya untuk ngantuk, ya? Eman, nanti jenengan pasti akan rugi, merasa rugi setelah sudah ada di tanah air. Hajar Aswad itu simbol seorang istri. Bagaimana Hajar Aswad itu selalu menempel di Ka'bah. Seorang istri juga gitu sejatinya. Tugas utama kita adalah di dalam rumah. Bagaimana kita mendidik anak, bagaimana kita harus mengkondisikan bahwa rumah kita itu akan baik-baik saja. Terus pertanyaannya, apakah seorang istri tidak boleh bekerja? Boleh. Seorang istri juga boleh bekerja, boleh beraktivitas di luar sana, tapi yang tidak boleh mereka bekerja dan beraktivitas melupakan tanggung jawabnya, terutama untuk mendidik anak. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia itu perhiasan. Jadi yang di dunia ini semua itu perhiasan, Bapak Ibu. Jadi jangan hanya mencintai dunia ini berlebihan. Boleh, tapi memang aja dunia ini penuh dengan kesenangan, gitu. Nah, dunia mata wa khair matanya, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu almar'atus sholihah. Istri yang sholihah itu memerankan peran yang sangat penting. Kalau kita mau lihat beberapa kisah Nabi, itu semua anak keturunannya itu tergantung pada istrinya. Apakah anaknya itu solih solihah atau tidak, itu tergantung pada istrinya. Contoh ya Bapak Ibu ya, Nabi Nuh alaihi salam punya anak siapa? Kan'an, ya kan? Kan'an itu anak yang solih tidak? Kan'an bukan anak yang solih. Karena apa? Kan'an dilahirkan atau dididik atau dirawat oleh seorang ibu yang tidak solihah. Walaupun ayahnya Kan'an itu Nabi Nuh, kita sudah tidak akan ini ya, Nabi Nuh itu pasti solihnya, pasti ya kan. Tapi kenapa Kan'an tumbuh menjadi anak yang tidak solih? Karena dididik oleh seorang ibu yang tidak solihah. Ada lagi sebaliknya, Raja Fir'aun. Kita tentu tahu Raja Fir'aun itu yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Dia bukan seorang yang solih, tapi kenapa dia mendapat anak, memungut anak Nabi Musa alaihissalam, terus dirawat, dijadikan anaknya. Terus kenapa Nabi Musa tumbuh menjadi anak yang solih? Karena Nabi Musa dididik oleh istrinya Raja Fir'aun yang bernama Asiyah, Ibu Asiyah. Ibu Asiyah itu sangat solihah, seorang wanita yang sangat solihah. Nabi Musa dipungut, diambil anak, diangkat anak oleh Raja Fir'aun. Walaupun Raja Fir'aun bukan orang yang solih, tapi Nabi Musa dididik dan dirawat oleh seorang wanita yang solihah. Makanya Nabi Musa tumbuh menjadi seorang yang solih. Jadi sejatinya yang terpenting itu ibu. Maka bapak-bapak juga harus mengkondisikan selalu ibu-ibu ini hatinya agar selalu bahagia. Setuju Bu ya? Karena apa? Seorang istri dan wanita yang selalu bahagia itu, bahasa saya, akan selalu tenang, seimbang. Karena sejatinya ibu-ibu ini itu tidak bisa dibohongi bahwa mereka tugasnya double. Tugas mereka itu sebagai Menteri Keuangan, gitu betul. Menteri Kesehatan juga, gitu betul. Nah, anak Elora yang rumahnya siapa? Semulaan sinten. Seorang istri juga menjabat sebagai Menteri Pendidikan loh. Kadang-kadang nak kulara wayah rapat wali murid ya, mesti yang hadir selalu kebanyakan siapa? Ibu-ibu, bapak embo arti. Jadi karena ibu ini banyak tugas, tapi
Maka dari itu sebisa mungkin selalu dikondisikan hatinya selalu lapang, selalu luas, selalu bahagia, ikhlas menerima dan menjalani segalanya. Gitu ya. Tadi Hajar Aswad, inspirasi dari Baitullah. Yang kedua ada hijir, ada makam Ibrahim dulu. Makam Ibrahim itu sudah tahu kemarin tempatnya berada di mana, Bapak Ibu? Makam Ibrahim itu kita lihat sendiri, dia berdiri agak keluar, tidak menempel di Ka'bah, berdiri tegak. Itu menyimbolkan simbol seorang ayah atau kepala rumah tangga. Seorang ayah atau kepala rumah tangga memang sejatinya berada di luar. Sejatinya memang harus kuat, tegak, berdiri. Karena apa? Sejatinya ayah adalah kepala rumah tangga dan imam yang akan menuntut semua keluarganya berada di jalan mana. Nah itu. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan jangan lupa ibu-ibu, setelah kita menikah, ridho kita bukan berada di tangan orang tua kita, tapi ridho kita adalah berada di suami kita. Nah, jadi seorang istri dan suami nanti saya utarakan di sini semua. Jadi ibu-ibu jangan hanya mempeng ibadahnya tapi tanpa ridho suami, tapi tanpa izin suami. Jangan sampai, karena kalau seperti itu ibadah kita tidak berpahala. Karena sesungguhnya imam kita adalah suami kita. Maka dari itu kalau melakukan apapun sebaiknya dengan ridho suami. Dan beratnya menjadi seorang suami, anfusikum wa ahlikum naro, selamatkan keluargamu dari api neraka. Itu tugas seorang suami, bapak-bapak. Jadi alangkah baiknya kalau menjadi seorang imam itu selalu bertumbuh, selalu belajar agar apa? Agar bisa menjadi imam yang menuntut keluarganya untuk menuju ke ridha Allah. Selanjutnya adalah Hijir Ismail. Hijir Ismail itu yang melingkar itu ya, setengah lingkaran di dekat Ka'bah. Hijir Ismail itu adalah simbol seorang anak. Seorang anak memang sejatinya harus DP. Hijir Ismail kan lebih pendek ya, nah, melingkar gitu. Menjadi seorang anak memang lebih baik itu selalu menurut apa kata orang tua. Tapi bagaimana anak kita, bagaimana juga cara mendidik kita. Kembali lagi, kita tidak akan mungkin bisa mempunyai anak sesoleh Ismail yang disembelih saja mau kalau kita tidak bisa berlaku sebagaimana Nabi Ibrahim, kalau kita tidak bisa berlaku sebagai ayah yang sesoleh Nabi Ibrahim, dan kalau kita tidak bisa berbuat menjadi seorang ibu sesolehah Ibu Hajar. Nah itu. Jadi jangan hanya menuntut anaknya menjadi anak yang solehah kalau kita sebagai orang tua belum menjadi orang tua yang solehah. Mungkin itu dulu dari saya sekilas, karena Bapak Ibu ini sudah menikmati perjalanan yang begitu enak ya. Jangan lupa ngantuk, tapi sholawat terus, istighfar terus ya. Perjalanan kita ini ibadah juga sambil rekreasi, tapi yang pertama adalah ibadah. Sekian dulu, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.